رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para hadirin jamaah masjid, ya, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Haqqul Mubin yang insyaallah dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, patut bersyukur akhirnya kita dipertemukan kembali, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang mana 3 bulan lalu kita udah doa minta kepada Allah, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban, dan pertemukanlah dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa dan berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, ya, ibadah-ibadah kita, sholat sunnah kita, sholat wajib kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, dan ibadah kebaikan-kebaikan yang lain diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, waktunya nggak banyak ya kayaknya. Hari ini jadwal saya dapat tugasnya dari ketua dakwah kita, ya, Ustaz Iwan. Mudah-mudahan acara di masjid kita Kulmubin ini semakin semarak dan bawa manfaat dan penuh berkah. Amin. Salah satunya adalah kultum pada hari ini. Insya Allah hari ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan menurut para ulama itu banyak namanya atau julukannya, ya. Kita tentu semua tahu yang pertama adalah Ramadan Syahrul Syiyam, yang kedua Ramadan Syahrul Qiyam, Ramadan Syahrul Quran, Ramadan Syahrul Khairat, lalu Ramadan Syahrul Shadaqah. Ya, insya Allah kita akan bahas ini. Hadirin sekalian, setiap kita tentu di setiap bulan Ramadan hadir, tentunya kita ingin ada peningkatan, betul? Tentunya kita ingin Ramadan tahun ini lebih berkesan, lebih istimewa, lebih baik dari tahun kemarin. Setuju nggak? Setuju. Ya. Makanya pada kesempatan hari ini, jika kita ingin lebih berkualitas, ingin Ramadannya lebih istimewa, jangan lupakan 5 hal ini. Jangan abaikan 5 hal ini. Ya. Apakah itu? Yang pertama tadi sudah kita jelaskan di awal, Ramadan itu punya nama, Pak. Ya, yang pertama adalah Ramadan Syahrul Syiyam. Ramadan adalah bulannya puasa. Perlu kita ketahui, selain ayat perintahnya yang kita sudah hafal semuanya, ya, kita diwajibkan sebagai orang mukmin untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, dan bahkan itu salah satu rukun Islam, ya. Wajib hukumnya kita ketika datang bulan Ramadan kita untuk berpuasa. Ya. Banyak sekali keutamaan puasa, ya. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengutip
penjelasan dari Al-Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya. Beliau menjelaskan bahwa puasa itu ada tingkatannya. Ya, mungkin tahun lalu sudah dibahas ya, dan teman-teman juga sudah pernah dengar. Ya, ada tingkatannya, paling tidak ada 3. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Yang kedua puasa khusus. Yang ketiga puasa khusus lil khusus. Nah, gitu. 3 tingkatan. Yang pertama puasanya orang awam, dia nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib dan menahan hal-hal yang memang dilarang. Itu namanya puasa orang awam. Ya. Bedanya apa? Oh, yang kedua adalah dia tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib, tapi dia bisa menahan lisannya. Ya, bedanya di situ. Kalau awam itu kadang masih gibah. Puasa dia nahan lapar, nahan aus, tapi dia tidak bisa menahan lidahnya. Bahkan marah, bahkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu di awam. Makanya kita kudu tingkatin. Yang kedua tadi adalah dia menahan puasa sampai pagi sampai subuh sampai maghrib, dan juga dia menambah dengan menahan lisannya, menahan amarahnya, tidak ghibah, tidak marah, ya, dan segalanya. Dan yang terakhir adalah khusus itu puasanya para nabi, ya, para siddiqin, ya, tidak makan, menjaga lisannya, ya, semua, dan paling penting adalah hatinya hanya kepada Allah. Nah, ini tingkatan paling tinggi. Nah, PR buat kita, kalau kita ingin bertingkat atau lebih berkualitas Ramadan tahun ini, yuk kita naikin level kita, Pak. Barangkali kalau di sini saya percayalah, ini udah level 2 tadi. Ya, ibarat sambal nih ada level-levelnya. Ini levelnya 2 nih udah nggak nahan. Kalau makan minum udah biasa lah kita, ya. Tapi yang berat apa? Ngantuk biasanya. Ya, Pak. Jadi mudah-mudahan poin pertama ini kita bisa meningkatkan level puasa kita. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, Ramadan juga biasa disebut Syahrul Qiyam, Syahrul Ibadah, bulannya ibadah. Nah, ibadah di sini ditekankan para ulama yaitu menghidupkan malam. Ya, yang dimaksud adalah sholat tarawih. Ya, tarawih kan Bapak Ibu? Tarawih ya Pak? Tarawih sayang, ya. Jadi Syahrul Qiyam di sini, ya, Nabi mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab atau sungguh-sungguh hanya kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi luar biasa ibadah malam, ya. Mumpung sholat tarawih Pak itu cuma ada di bulan Ramadan, yang dapat cuma umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mosok setahun sekali kita lolosin, ya kadang nih kita tarawih di awal-awal oke, di awal, tapi lama-lama ada kemajuan apa? Sopnya yang maju, ya Pak Dias ya. Oh, Pak Dias mah enggak ya, tetap konsisten ya. Ya, sholat tarawih jangan lupa. Terlebih lagi Syahrul Qiyam di sini adalah di malam-malamnya Ramadan. Allah selipkan ada satu malam yang ketika kita beribadah nilainya lebih dari 1000 bulan, ya Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, memang ada keterangan Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir. Tapi ada ulama yang menjelaskan juga
Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, dari malam pertama kita hajar terus. Ya. Kita upayakan 1 sampai akhir. Makanya hidupkan malam-malam Ramadan. Bahkan ulama mendefinisikan kalau pengen dapat Lailatul Qadar, ya, Isya berjamaah, jangan putus. Habis Isya tarawihnya ditambah subuh. Nah itu berarti sudah secara otomatis kita sudah menghidupkan malam-malam. Banyak keterangan-keterangan ya keutamaannya sholat Isya berjamaah. Bahkan di bulan Ramadan ini luar biasa keutamaannya, 3 kali lipat, ya, sangat besar. Ya. Baik untuk kita yang pengen, yang katanya Ramadan ingin lebih berkualitas, yuk hidupkan malam-malam Ramadan. Jangan putus taraweh. Biasanya tuh udah 2 minggu atau 10 hari 10 hari Ramadan tuh udah godaan, udah mulai tuh, ya, settingannya udah kembali ke pabrik apa gimana? Udah undangan bukber udah banyak nih, undangan bukber. Nah ini kadang jebakan-jebakan tuh, ya, makanya di manage. Kalau memang pengen ngadain bukber sekalian taraweh gitu kan, keren. Jadi nggak ketinggalan gitu. Kadang kita kalau udah nyampe rumah, aduh ampun, mau sholat sunnah paling dapat ya yang tadinya 23 tahu-tahu 11, dan 11 diskon lagi berapa? Ya sayang. Jadi yuk kita manage. Kalau pengen Ramadan tahun ini lebih baik, hidupkan malam-malam Ramadan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga Ramadan juga disebut atau namanya Syahrul Quran. Nah, bulannya Al-Quran, karena memang di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci Al-Quran. Bahwa keterangan para ulama itu kitab-kitab suci semua agama itu turun di bulan Ramadan. Namun yang lebih spesifik adalah Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah nyatakan bulan suci Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Jadi kalau kembali kita pengen lebih berkualitas Ramadannya, pengen Ramadan ini lebih baik dari tahun kemarin, yuk saatnya ini kita dekat dengan Al-Quran. Kembali kita dekat dengan Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak memahami kitab suci Al-Quran, yang mana di musim Ramadan seperti ini itu enak Pak, ya. Selain memang banyak temannya, ya, kadang nih habis zuhur aja baca Quran tuh kalau rame tuh resep gitu ya Pak, ya. Di rumah, ya, di musola masjid kita sudah dengar tuh banyak tuh berkumandang bacaan-bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, jadi menambah kita semangat Pak. Nah, kalau di bulan suci Ramadan yang mana orang sedang baca banyak Quran, kok kita nggak sempat, nggak mau nyempetin baca Quran, sayang sekali. Sayang sekali. Ini waktunya Pak, kita kembali. Yang masih belum lancar baca Qurannya ditemenin sama temennya, sambil benerin kalau salah gitu ya. Yang udah lancar lanjut. Kemarin guru kita Ustaz Ahmad Khan jelasin, kalau kita nggak kayak Imam Syafi'i yang katanya bulan suci Ramadan bisa 30 kali khatam di dalam 1 bulan atau sehari, minimal kita 1 kali aja Pak. Bila perlu bisa 2 kali, dan perlu 3 kali kita bisa khatam, ya. Karena keutamaan membaca Al-Quran kita sudah banyak tahu, ya kan. Di bulan suci Ramadan, ketika kita baca ayatnya, kita akan dapat keutamaan.
Selain itu juga para ahli tafsir menjelaskan Quran itu juga obat, Pak. Quran itu syifa. Ya. Ini kalau dijelasin waktunya nggak cukup deh. Ya. Quran itu syifa. Jadi ketika kita membaca itu sama aja kita lagi berobat. Merobati hati kita yang lagi galau, yang lagi banyak problem, yang banyak urusan macam-macam dunia. Insya Allah dengan baca Quran kita lagi ngobatin hati kita. Kalau bulan Ramadan kita berat baca Al-Quran, kita perlu renungkan. Jangan-jangan bukan kita nggak mau baca, jangan-jangan Al-Quran yang nggak mau dibaca sama kita. Nauzubillah min dzalik. Maka itu, untuk itu mari kita yang mau Ramadan lebih baik dari tahun kemarin, yuk kita baca Quran, targetkan supaya khatam. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah keempat, bulan suci Ramadan juga disebut dengan Ramadan Syahrul Khairat atau bulannya kebaikan. Ya Pak ya, berkumpul semua kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya, karena apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kullu amalan ibnu Adam yaghfadu. Segala amal Bani Adam atau manusia seperti kita itu akan dilipat gandakan, Pak. Dilipat gandakan sampai 10 kali lipat kata Nabi. Bahkan sampai 700 kali. Tuh, sayangnya Allah sama kita, Pak. Bulan Ramadan ini bulan yang benar-benar spesial untuk kita sebenarnya. Spesial bagi para pendosa, spesial untuk orang kayak kita nih yang ibadahnya itu masih kurang banyak. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu saking sayangnya tahu bahwa kita tuh dosanya banyak. Makanya dikasih keutamaan tuh, ya. Keutamaannya bisa berlipat ganda. Ya, setiap waktu, setiap detik, menitnya itu dinilai, Pak. Kebaikan-kebaikan semua. Jadi sayang kalau dilewatkan begitu saja. Sayang kalau kita isi dengan hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi Ramadan ini mari kita isi dengan kebaik-baikan, kita berlomba-lomba meraih kebaikan. Dan jangan salah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu terselip juga ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan, man qoma, tadi siapa barangkali menghidupkan malam-malamnya itu akan diampuni dosanya. Di waktu siangnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siang malam kita dikasih kesempatan, Pak, sama Allah. Kesempatan untuk mengambil, meraup pahala dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, yuk kita tingkatin. Kita berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk kita di dunia dan sampai akhirat kelak. Amin. Lalu yang terakhir adalah Ramadan juga disebut Syahrus Shadaqah. Apa, Pak? Syahrus Shadaqah, bulannya sedekah. Suatu saat Nabi kita Muhammad SAW ditanya, ya Rasul, sedekah apa yang paling utama? Lalu Nabi menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW tauladan kita, Pak. Beliau itu sosok manusia yang dermawan. Bahkan diriwayatkan ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau kedermawanannya itu melebihi angin berhembus. Nah, itu bahasa Arab itu kalau udah sastranya sangat luas ya. Ya, artinya melebihi angin berhembus sampai nggak berasa gitu. Saking dermawannya. Nah, ini kita contoh Nabi kita, Pak. Ya. Di bulan suci Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaannya. Makanya saya mengajak nih dalam kesempatan ini Masjid Al-Haqqul Mubin Bang Iwan ya, ada program takjil. Ya,
tiap hari apa Iwan? Senin, Rabu dan Jumat. Bisa tuh teman-teman yang mau ikut kontribusi, saya mau nyumbang ikut sedekah, hubungin Pak Iwan atau Pak Sopari sebagai seksi humas atau Pak Dedi bisa ya. Ada juga nanti insya Allah tanggal 9 Maret kita adain Nuzulul Quran dan buka puasa bersama. Nah ini peluang besar buat kita yang mau bersodakoh. Sodakoh yang paling utama kata Nabi, sodakoh di bulan suci Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, sodakoh kita, bacaan Quran kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehat zahir batin, sehingga kita bisa mengisi kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang meningkat takwanya, dan mudah-mudahan kita di golongan orang-orang mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf bila kepanjangan ya, mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.